Tapi buktinya kamu kaya, punya kapal. Enggak. Kapal di situ Bondo punya. Ya sampan jangan dibilang Oh, iya. kapal. Itu perahu Ya. dayung. Selamat ketemu lagi dengan saya, Putut EA, Kepala Suku Mojo. Tamu kita kali ini unik sekali, Rusli Haryanto. Yeay. Ya, udah boleh tepuk tangan. Kamu tahu siapa dia nggak, Dinda? Enggak. Nggak. Dia memang nggak terkenal. Justru orang yang nggak terkenal yang kita datangkan ke sini Kayaknya. supaya terkenal. Rusli ini seorang sopir. Ya, mantan. Ya, tapi masih sopir, masih seorang sopir, belum mantan. Mantan karena pandemi kan, Ya, untuk sementara berhenti dulu ya Rus Ya, ya. berhenti dulu. Dan dia adalah sarjana sastra Indonesia, benar Rus? Iya. Skripsimu tentang apa Rus? Rika Diah Pitaloka, Mas. Kumpulan puisinya ya? Iya, kumpulan puisi. Kumpulan puisi Kok aku mak gredek ya? Rika Diah Pitaloka yang judulnya Renungan Kloset. Renungan Kloset. Oke. Bukan sarjana pendidikan bahasa Indonesia Bukan, ya? Sarjana sastra. Sastra murni. Berarti kamu tahu banyak tentang sastra ya? Oh, tahu. Kayaknya melebihi Anda. Nah ini sih. sorry. Dan dia- Harus serius ya, Mas ya? Maaf. Waktu kuliah aktif di pers mahasiswa Ekspresi. Iya. Oh ya, dia sarjana dari Universitas Negeri Negeri Yogyakarta. Jadi teman-teman yang sedang kuliah di sastra Indonesia dimanapun, Rusli ini alumnus sastra Indonesia dan besar kemungkinan Anda akan mengikuti jejak Rusli, Jadi sarjana sopir. sastra yang memilih untuk menjadi seorang sopir. Dan bukan hanya itu, Rusli menulis buku. Nah, makanya dia bukan sembarang sopir ini. Jangan malu atau jangan mau nih, karena L-nya di dalam. Mungkin kalau sebelum pandemi jangan malu ya. Jangan malu. Ya, tapi setelah pandemi Jangan mending malu. jangan malu. Oh. Visioner Mas saya, Mas. Ya, terus kalau ada satu keluarga yang sederhana pengen liburan ke Jogja, mana yang kamu rekomendasikan? Dia liburan dengan naik mobil Avanza, Xenia, Mobilio, atau R3? Kan itu satu kelas semua tuh. Avanza ya mungkin ya Mas ya. Kamu memilih Avanza. Avanza ya, karena Avanza itu mobil sejuta umat ya. Maksudnya di rental tuh ratingnya banyaknya Avanza. Kalau ready berarti itu yang kamu rekomendasikan. Iya, yang paling murah di sekelas itu. Oh ya, dia dengan Xenia lebih murah mana? Kalau Sama, sama-sama harga-harganya sama, cuman kan lebih familiar Avanza Mas. Kenapa nggak merekomendasikan R3 misalnya? Lebih sempit. Dan, Lebih sempit. dan banyak rental yang nggak punya unitnya, jarang. Kamu ada pengalaman dengan Avanza deh kayaknya. Ya lumayan lah. Dia penulis di Mojo. Salah satu tulisannya yang menarik adalah tentang mobil Avanza. Ya. Coba harus kamu kupas sedikit saja tentang kelebihan Avanza di mata seorang sopir rental. Avanza itu apa ya Mas ya? Salah satu keunggulannya itu yaitu bisa dibuka bensinnya itu Mas. Yang lain kan agak semua susah. bisa dibuka Nggak, bensinnya. susah. Kalau Avanza Gimana lebih... ngisinya kalau nggak bisa dibuka bensin? Bukan, maksud saya disedot kembali. Kenapa harus disedot kembali? Ya karena kadang ada yang lepas kunci ya istilahnya ya Mas ya. Iya, gimana lepas tuh? kunci itu apa? Gak ada cut ya ini ya Mas ya. Gak ada cut ya. Apa? Ini gak ada cut ya. Nggak ada kan? Aduh. Lepas kunci itu gimana? Lepas kunci itu disewa tanpa sopir. Nah, oke. Jadi kita cuman sewa mobilnya aja. Lepas kunci. Terus kenapa harus Biasanya bisa itu kan ada bensin yang tersisa tuh. Oke. Nah untuk Agia. Agak deket. Kamu untuk jangan Agia. minder. Aku minder banget nih diliatin Mbak Dinda lagi. Untuk Avanza, kamu gimana? Untuk Avanza itu sebentar Mas. Untuk Avanza itu bisa disedot bensinnya karena gampang gitu Mas nyedotnya. Kalau Agia itu kan gak ada baut. Oke. Pertama, terus kedua banyak lah mobil-mobil yang susah untuk diambil bensinnya. Diambil pakai selang pun di dalam lubang depannya itu di atas itu yang buat masukin tuh ada penahan dia. Dimasukin selang pun kadang mental Oke. gitu. Pertanyaannya adalah kenapa bensinnya diambil lagi?
Ya biar untungnya lebih banyak kan kita bisa pakai lagi besoknya. Gitu. Enggak sih, itu cuman kadang-kadang aja sih Mas. Itu awal-awal saya nyopir mungkin ya. Ya nggak apa-apa sampai Ya, sekarang juga nggak kalau apa-apa. sekarang kan kalau udah banyak duit saya nih, jadi iya. jadi nggak perlu ya Udah punya receh-receh. kapal. Ya, udah ini punya sukses kapal. nih Rusli. Sebelum pandemi ya Mas ya. Dia sudah punya rumah tanah di dekat candi Iya. gede. Iya. Di kampungnya dia punya kapal. Mm-mm. Jadi termasuk sopir yang sangat sukses dah. Mm-mm. Terus Iya Mas. kalau misalnya Pak Wisnu Tama menghubungimu, Menteri Pariwisata, ini kan ke sektor pariwisata kena imbas dari pandemi ya. Dan sektor pariwisata itu sejauh yang saya tahu, dia yang pertama kena, nanti yang terakhir recovery, ya kan. Kalau Pak Wisnu Tama sama kamu gitu ya, 2 hari. Misalnya ambillah dari Sabtu pagi sampai Minggu sore gitu ya. Dan dia ingin tahu seluk beluk dunia pariwisata sesungguhnya di Jogja dengan seluruh imbas yang terjadi karena pandemi corona ini. Apa yang kamu lakukan sebagai seorang sopir rental, sopir pariwisata, pengusaha sekaligus? Apa yang ingin kamu tunjukkan selama 2 hari kepada Pak Wisnu Tama? Coba. Jadi gini Mas, ini mulai agak serius ya. Dari tadi saya kan Enggak, sebetulnya sih enggak. Enggak juga ya. Enggak, seandainya Pak Wisnu Tama 2 hari ini. 2 hari. Pokoknya saya pengen tahu apa ya? Dunia pariwisata, dan saya pengen disupiri oleh orang bernama Rusli Haryanto yang menulis buku itu. Gitu. 2 hari, Rusli tolong tunjukkan kepada Pak Wisnu Tama apa yang terjadi sesungguhnya di dalam dunia pariwisata. Kamu akan ajak beliau kemana? Di saat pandemi ya berarti ya? Iya, ini hari-hari sekarang ini ya. Ya yang saya tunjukin utama ya ini Mas, keseriusan maksudnya bahwa di sini tuh tidak terjadi apa-apa sebenarnya di bagi kami sopir itu. Corona itu memang ya, saya tidak ingin bilang corona itu tidak ada ya, bagi kami itu uang kan di atas segalanya nih bagi orang-orang level di bawah, di antara kan kenekatan kami itu kan lebih ya dari orang-orang yang lain ya. Maksudnya siapa sih sekarang pekerjaan apa sih yang lebih beresiko? Mungkin banyak, tapi salah satunya mungkin sopir ya. Karena dengan diem aja sebentar atau merem aja sebentar kita bisa kecelakaan segala macam. Jadi memang di antara kami, bahkan di grup saya tuh corona itu dianggap guyonan gitu. Paling saya ingin menunjukkan bahwa ke Pak Wisnu itu jangan bingung lah dengan ininya, dengan kebijakan-kebijakan. Iya, terus kemana saja? 2 hari itu gunakan kesempatan 2 harimu, bukan ceritamu ini, tapi bagaimana dalam waktu 2 hari kamu menunjukkan kepada Pak Wisnu Tama apa yang terjadi di dunia pariwisata sesungguhnya. Saya ajak ke rental mobil Mas. Ya, satu. Terus ya, kondisinya begini sekarang Terus? anak-anak. Nah, solusi dari kami ya segera di new normal. Tidak usah kasih solusi. Kamu mau ajak kemana ya saja? ke tempat rental. Oke, satu ke tempat rental. Terus Sabtu pagi kamu ajak dia ke tempat rental. Oh, maksudnya gitu. Oh iya dong. Oke. Baru datang dari saya Sabtu langsung, sampai Minggu. Sabtu pagi saya langsung ajak ke rental. Rental mobil. Oke. Mobil biar dia ngelihat kondisinya. Ya. Terus dengerin kedua curhatan para sopir. Saya ajak ke pantai ya kan. Ke pantai mana? Ya gak usah jauh-jauh lah, Parangtritis. Oke, Parangtritis. Siang makan. Kamu mau menyiksa beliau siang-siang diajak ke pantai Parangtritis? Ya biar tahu lah rasanya Mas. Oke. Terus siang saya ajak makan di ya wisata-wisata yang kayak gitulah yang nggak banyak orang tahu. Apa tuh? Ya kayak bakmi apa ya? Apa? Bakmi Bagito misal atau apalah yang nggak terkenal. Apa hubungannya itu dengan ini? Mas jangan sulit-sulit, kenapa pertanyaannya Mas? Iya. Aduh, apa ya? Ya itulah. Ya, aku pengen ini. Seandainya Pak Wisnu Tama itu kan harus ya sebaiknya tahu persis kondisi pariwisata dong ya. Nggak tahu saya Mas, lagi stres. Ya? Stres. Jadi
Jadi nggak bisa kamu Nggak menghandle bisa. Pak Wisnu Tama? Gak bisa kalau sekarang Mas. Karena gimana ya? Kayak tadi aja saya dapat order untuk besok ini, bingung juga mau ke wisata mana nih. Sekarang kan Senin nih, di Gunung Kidul juga masih tutup. Oh, Gunung Kidul masih Iya, tutup. di setiap hari Senin tutup. Terus Kalau Selasa buka nggak? Keraton kemarin sempat buka kan. Sekarang ditutup lagi. Gitu-gitu kan masih simpang siur ya, dari sananya juga simpang siur gitu. Maksudnya nggak jelas. Anggaplah gitu. tidak ditutup. Kamu mau ajak kemana? Tidak ditutup andalannya. Ya terserah. paling Kalau kamu kedua- ajak gini loh. Kalau kamu ajak orang seperti Pak Wisnu Tama, yang targetnya adalah ingin tahu kondisi pariwisata di saat pandemi. Jadi kamu mau mengajak beliau selama 2 hari itu kemana saja, gitu. Jadi itu tugasnya. Gitu. Ya paling ke destinasi heritage ya. Kemana? Ke Borobudur. Ngapain? Yang utama-utama. Ngapain Pak Wisnu Tama ke Borobudur? Saya nggak tahu saya Mas. Aduh. Ketawa semua kan. Ini udah kayak ujian ya. Nanya yang lain bisa nggak Mas? Enggak, itu penting itu. Ya nggak tahu, saya nggak pernah. Orang kan selalu Nggak, bilang gini, dunia gini, pariwisata gini. itu terkena dampaknya. Ya ini Kak, Anda sebagai salah satu aktor dalam Ya, dunia karena saya pariwisata. udah nggak mikirin solusi Mas. Udah nggak mikirin solusi, udah bingung. Udah bingung. Udah bingung. Jadi kalau misalkan Pak Wisnu Tama kesini terus gimana cara nyelamatin kita yang kena dampak, sopir terutamanya. Saya juga bingung Mas. Nyelamatin diri saya aja nggak bisa, apalagi orang lain kan. Memang itu nggak untuk menyelamatin Pak Wisnu Tama. Iya, maksud Ya saya ngapain kan- kamu nyelamatin Pak Maksud saya Wisnu kan Tama? arah pertanyaan Mas Putut kan lebih ke apa? Kalau Pak Wisnu Tama nih sebagai stakeholder ya kan, sebagai orang yang punya kuasa di dunia wisata. Oh iya itu Mas. Ya kan maksudnya. Terus apa nih kira-kira yang bisa, apa yang saya ingin tunjukin ke dia? Iya, ya, iya. Untuk pandemi ini sebentar aku potong ya. biar lebih- Sebentar aku potong ya. Karena kalau Pak Wisnu Tama saja tidak bisa mendapatkan akses informasi dari aktor, dia mau dapat akses informasi yang dari luar aktor lebih kacau dong. Ya, itu Pasti dia. lebih banyak Ya, itu biasnya. dia. Bisa juga bingung nih kapan selesainya corona nih. Ini bukan soal Iya, selesai. kalau selesai saya mungkin punya solusi. Ya, Oke. Kan sampai keringetan. Enggak sih, enggak keringetan itu pura-pura aja kamu. Enggak, maksudnya mungkin nanyanya lebih ke apa namanya? Selama pandemi kita ngapain aja? Oh enggak, aku udah tahu itu. Enggak usah Saya nawarin. enggak usah ditanya. Ngapain tanya yang aku udah Biasanya tahu. saya diundang ning kene nih. Asu. Biasanya yang diundang di sini orang keren-keren. Loh kamu keren. Ya, ya, Mana ya, ada ya, tidak ya. banyak sopir Ya. yang sarjana sastra, Ya. tidak banyak sopir yang menulis buku. Ini bukan soal sopir Ya, itu ya. profesi. Karena gini, Rus. Ini nih, Iya gimana Mas? sopir itu bukan profesi yang sederhana menurutku. Iya. Jadi teman-teman ini supaya sekalian tahu ya. Saya kan masih peneliti, masih asesor, masih evaluator. Jadi kalau saya pergi entah itu untuk penelitian atau melakukan asesmen. Jadi asesmen itu kalau ada satu program yang mau dihelat di satu tempat gitu ya. Kan harus ada yang menilai, harus ada yang mengakses gitu ya. Apa saja yang harus dilakukan ketika di sana, progresnya harus bagaimana, prosesnya harus seperti apa. Atau evaluator, jika ada satu kegiatan dalam jangka waktu tertentu dilakukan di satu daerah gitu, kan harus ada yang mengevaluasi. Dan biasanya pihak evaluator itu selalu dari luar, pihak ketiga gitulah. Biasanya saya sering diminta itu mengevaluasi. Itu mau jadi peneliti kayak mau jadi asesor, mau jadi evaluator, kunci yang pertama yang paling penting tuh menurut saya salah satunya sopir. Karena gini, misalnya aku jadi peneliti nih. Kalau saya kan sudah biasanya jadi tim leader ya dalam penelitian. Kita ini kepala udah penuh. Kepala ini kan berjalan tuh hampir 24 jam. Pagi sudah harus ke lapangan sampai malam. Malam harus mengevaluasi tim, bikin perencanaan keesokan harinya gitu. Asesor dan evaluator pun begitu. Banyak yang harus kita wawancara, banyak yang harus kita lihat, banyak yang harus kita tanya gitu ya. Kalau saya dapat sopir yang tidak menyenangkan, tidak tahu daerah, tidak komunikatif, bawa mobilnya kasar, itu mood langsung jelek. Karena energi kita itu terpakai terus gitu. Jadi sopir itu andalan gitu.
Apalagi di saat kita punya waktu yang sangat sempit untuk menenangkan diri dalam tanda kutip. Misalnya kita capek, sudah terlalu capek, pengen ngopi dulu atau pengen istirahat Pengen lah bareng pijet 30 gitu ya. menit gitu. Pijet ya boleh ya. Pijet yang benar ya. Ya. Berarti kamu sering ngantar ke pijet yang nggak benar. Enggak. Pijet yang benar saya lebih paham sih. Nah Lalu, itu sopir itu sangat-sangat penting gitu. Jadi salah milih sopir rusak seluruh mood gitu. Baru masuk mobil bau gitu. Baru minta ke ini nggak tahu, ditanya ini nggak tahu. Nah jadi Rusli ini ya semakin banyak pengalaman sebenarnya kan nilai plus ya buat sopir itu. dan kamu banyak pengalaman. Ya salah satunya. Ngantar banyak artis. Jadi gini Mas, ini nggak ditanya nih awal mula saya kenapa bisa jadi Enggak, sopir. enggak. Ya nggak butuh ya. Padahal itu saya persiapkan. Enggak usah. Aduh, malah nanya Pak Wisnu Tama. Aduh, gimana ya itu tadi. Terus? Jadi ya itu pengalaman sopir tuh memang menurut saya kan kenapa alasan utama saya menjadi sopir tuh salah satunya itu Mas Putut. Apa? Karena kita bakal banyak pengalaman yang didapat. Itu awalnya saya Katanya tadi uang di atas segalanya. bukan Gimana? bagi kebanyakan sopir. Kalau saya pribadi kan bagi saya pribadi itu kan pengalamannya karena saya nggak bisa kaya dari sopir. Saya yakin begitu. Kaya yang raya ya maksudnya kalau aku berprofesi sopir untuk mencari kekayaan kayaknya nggak mungkin deh gitu. Tapi kalau untuk nyari pengalaman saya akuin Tapi buktinya kamu kaya. Punya kapal. enggak. Kapal di Situ Bondo punya. Ya sampan jangan dibilang Oh, iya. itu perahu dayung. Maksudnya wah, Hobinya keren ini- ya, mancing. Itu karena pandemi Mas. Iya tapi kan kamu memang suka mancing. Ya kan? karena pandemi tersalurkan sih ya. Dia berselera sih. Hobinya aja mancing. Mancing kan hobi yang mahal. Mahal. Punya kapal. Ya. Tanahmu di dekat candi kamu pilih. Ya kan? Itu kalau bukan orang yang berselera dan punya cukup banyak duit Ya, itu kan selera itu kan muncul dari pengalaman saya mungkin. Tapi maksud saya, jadi dari pengalaman itu, apalagi ditambah dengan acara apa itu yang saya pernah dengar itu, ada salah satu seorang tokoh ya yang sempat bilang pengalaman saya memang miskin secara uang, tapi saya kaya secara pengalaman. Dia bilang begitu, dia itu inspirasi sekali. Adalah salah satu penulis besar. Jadi kamu nggak masalah nggak punya uang? Nah, itu masalahnya Mas. Setelah pandemi ini, saya jadi Enggak, berpikir ulang. sebelumnya kamu tuh nggak masalah dengan uang. Nggak masalah. Jadi Bener. ya maksudnya bukan Nanti Allah denger kamu dikasih bener nggak punya uang. Iya, loh. maksudku ya nggak kayak gitu juga. Wah, ini maksud saya gini, Mas. Apa ya? Bukan tujuan gitu lah, sok-sok lah ya, idealis gitu kan. Maksudnya kalau enggak ya ngapain saya jadi sopir dulu kan? Bukan karena nggak ada pekerjaan lain ini gitu. Saya banyak tawaran pekerjaan lain sebelumnya. Misalnya. Ya jadi PNS misalkan. Waktu itu kan ya maaf bayangan saya ya. Sebelum tahu sekarang PNS bisa kemana-mana. Bayangan saya tuh PNS kan di belakang meja. Ngurusin KTP orang gitu-gitu kan ya. Buat saya tuh bukan passion saya. Bukan apa yang saya inginkan. Jadi passionmu apa sih? Jalan-jalan waktu itu apa? Kalau Memang jalan-jalan nggak masuk sastra dong. Enggak nyari pengalaman, ya memang saya pengen jadi penulis sih dulunya, tapi sekarang kan ya kayak gini lah. Mas. Tahu penulis duitnya nggak banyak kamu. Ya, kayak gitu juga. Banyak loh penulis tuh. Terus apa namanya? Sampai suatu ketika pandemi ini terjadi, saya mulai berpikir ulang nih. Nah, setelah istri saya ngomong begini, Mas. Iya, Mas, nggak apa-apa sih pengalaman kaya, tapi bisa sharing nggak ke saya? Nah, pengalaman itu kan nggak bisa bagi sama saya istri. Saya enak-enak sendiri dong saya kemana-mana. Nyopir sampean misalkan ya pernah ke Jakarta. Di hotel ini deh ketemu orang ini dia hebat-hebat. Saya kan banyak ilmu yang bla bla bla. Tapi saya nggak bisa sharing sama istri saya. Nah itu bahkan istri saya kemarin saya lihat. Kalau duit bisa di sharing. Iya kan bisa dong. Kayak takdir dia. Masa saya mau sharing. Dia saya tadi ketemu Pram misalkan. Ini keren loh. Iya sih tapi gimana ya. Ya gitulah. Terus kemudian dari 9 terus saya berpikir ulang nih Mas, ketika saya melihat istri saya bekerja tiap pagi ya, dia kan kerja apa? Ya ibu rumah tangga. Oh, nah, ya kan dari dulu kan? Ibu rumah tangga kan nggak punya kata pensiun Mas. Ya betul. Nah, dari 98 kalau nggak salah 90-an lah, kolom kotak pekerjaan di KTP itu yang paling anti
dipensiunkan itu ya ibu rumah tangga, nggak ada istilah dipecat kan. Benar. Nah, dia tiap pekerjaan pagi, paling saya malu mulia dong. dan paling berat. Betul, Ya. betul. Jadi saya malu. Kamu tuh benar punya malu. Ya punya Mas. Kalau Apalagi sama istri kan jarang banget kamu main Ya, sama teman-teman ini aja nggak biar punya dilihatin sama. aja, biar terlihat keren. Mas ini udah saya persiapkan loh jawaban iya, ini. oke. Enggak bercanda. Jadi saya melihat dia tetap bekerja, cuci piring, bangun subuh, itu kan sebuah pekerjaan kan. Iya, Sedangkan sementara saya cuman suaminya ya ini kena pandemi jadi tidur-tidur, jadi mancing doang, bangun ya gitulah. Sampai 5 bulan ini nggak kerasa ya Mas. Bener-bener waduh. Bahkan saya sempat nanya ke teman-teman ya sebelum saya balik ke Jogja ini kan sebelumnya saya pulang ke Situbondo buat mancing segala macam, menenangkan diri lah karena memang sepi di Jogja. Saya tanya kabar itu udah levelnya sama kayak nanya kapan nikah sama orang-orang yang belum menikah yang udah lama tua gitu. Iya. Bro gimana kabar? Ini boleh memaki kan ya? Asu katanya. Boleh Mas. Ya asu. Tata tekon nah gitu-gitu kan. Waduh aku bilang kan sampai sesensi itu anak-anak Sensitif gitu. ya, Sensitif. karena nggak punya uang, Memang nggak ada benar-benar pekerjaan ya. ya kan wisata emang benar kata jenengan tadi paling terpukul memang. Paling terpukul. Terus kalau ditanya, Hmm. ini ya, udah kamu mulai. disuruh memilih nih, Udah mulai agak enak. gudeg atau bakpia? Tapi ya, Kenapa bakpia? saya orang Jawa Timur. Terus? Sorry. Ya Nggak suka apa-apa. manis, nggak suka manis. Alah, bukan itu. Oh. Bonusnya bagus sana. Bonusnya orang kalau wisata Enggak, beli masalahnya gudeg gini, dengan Mas. beli bakpia banyak Gini mana? mas. Masalah, ketika saya buka pintu nanti takutnya ada sopir yang nunggu nih. Wah ini rusuh ini. Enggak, ini kan cuman bakpia sama gudeg, gak Iya. apa-apa kan? Ya mungkin kalau penonton podcast ini dengan pintar-pintar harusnya udah paham mungkin Wah, ya. belum paham. Ya paham lah dikit. Jogja itu kan identik dengan bakpia dan gudeg. Aduh. Nah, bagi sopir, biar wisatawan tahu, sopir tuh senengnya sebetulnya diajak ke tempat bakpia atau ke gudeg. Ya bakpia lah mas. Oke, karena nggak saya tanya detail sih, jawab aja karena. Ya mungkin lebih membahagiakan buat sopir. Ya, jalannya lebih lebar. Loh ke bakpia itu sempit, parkirnya susah, di Wijilan Bakpia? susah. Enggak di apa Gudeg. gudeg. Ya kan? Kalau di sentra bakpia. Bakpia lebih ngeri dong. Jalannya yang di iya Malioboro itu sempit-sempit. Ya, Gudeg yang di jalan masalahnya di mas jalan ini Kaliurang. ini gede sopir-sopir lain kalau denger cerita ini waduh mas udah pandemi ya kan ada yang bocorin kayak Oh gitu ya udah. bisa digoreng. Oke. Enggak lah. Aduh Berapa tips dari ini bukan tips Terbesar. dari ini ya, bukan tips tapi tips dari konsumen, dari orang yang menggunakan jasamu ya. paling besar Paling besar 2 kayaknya 2 juta. Iya. Masih tips 2 juta. Berarti servismu memuaskan ya? enggak juga lama aja sih mungkin juga karena Berapa maksud- lama? seminggu waktu itu Oh iya, tetap besar kan? ya besar. Oh pernah walaupun nggak sebanyak 2 juta tapi cuma dalam 10 jam mungkin dia ngasih per buka pintu 100.000. Oh gitu. Iya. Jadi orang itu Ada ya yang ada kayak gitu ya. Itu dari KPI dulu. Itu pun setelah saya ngaku-ngaku ada teman saya yang kuliah tuh lagi ada di luar tuh. Teman kuliah tuh punya kakak. Nah, itu seangkatan sih. Saya ngaku-ngaku sih sebagai temennya. Temen akrab nih, temen sekamar dari Iya, si kakak dia gitu. Si orang ya adiknya dia itu. Kalau kamu ditanya Rus, apa sih kelebihanmu sebagai seorang sopir untuk menyervis tamu gitu? Kelebihannya mungkin ya itu tadi ya lebih banyak baca buku mungkin ya. Maksudnya Nonton YouTube. ya nonton YouTube jadi agak lebih banyak tahu lah walaupun kadang kepleset akhirnya berbohong dikit misalkan kayak Borobudur tahun berapa salah dikit oh bener mbak gini. Kalau kelemahan ada kelemahannya kan ya kelemahan tuh mungkin bau dikit. Saya nggak tanya kok. Nggak tanya kelemahan. Supaya pemirsa ini. Enggak ini masih kebayang-bayang Wisnu Tama tadi tuh loh. Itu udah kayak orang lagi ujian gitu kan nggak dipersiapkan nggak ada contekan ditanyain itu sama gurunya. Tenang Ros. Oh, iya, gimana? Misalnya ini Pak Wisnu Tama Oh, itu kan kita lagi. naikkan stepnya ke atas Aduh, sedikit. jadi ngomong lagi. Misalnya Pak Jenderal Muldoko Ya. nelpon kamu, Mas Rusli. Ini Pak Jokowi kan berat hidupnya karena pandemi ini menyita perhatian beliau, energinya gitu ya. Beliau pengen meluangkan waktu 2 hari saja di Jogja bersama Ibu Iriana. Tolong sopiri dan bikin Pak Jokowi gembira selama 2 hari. Kamu akan ajak kemana saja beliau dan istrinya.
Mas saya punya dendam pribadi nih Mas gara-gara pandemi ini sama dia nih Mas. Aduh ini boleh masuk nggak boleh ya? Berarti kemana ya? Ya ke hutan-hutan mungkin ke sawah-sawah ya biar bahagia Mas, dia nggak mikirin pandemi terus. Kemana? Ke Wonosari mungkin cari belalang ya digoreng Terus dia dimakan. Cuman kayak gitu. Iya, ini kan sulit lagi kan pertanyaannya yang lain lagi. Apa ya? Kemana ya biar dia bahagia? Seorang presiden yang enggak kayak misalkan dia ke klub nggak mungkin. Ya makanya justru itu tantangannya. Iya kan nggak mungkin dong. Iya. Emang kalau Mas Putut masih lah nggak ada yang tahu. Kalau Pak Jokowi saya ajak ke Liquid misalkan ya. Sorry nggak apa-apa nyebut. Iya nggak nyebutnya apa-apa. Liquid ke Ya Bose. ngapain presiden kamu bawa ke Liquid? Itu Ya biar ajeb-ajeb Mas. Biar nggak mikirin corona terus. Biar nggak kebijakannya itu nggak enggak gitu. jadi kan di kepalamu itu orang kalau ingin menenangkan diri selalu ke night club. rata-rata sih. Begitu ya? Iya rata-rata. Jadi nggak ada ya. Selama ini enggak jadi gini, orang justru saya kan pernah bawa beberapa tamu pejabat juga ya, pejabat bahkan ada ke salah nggak satu. usah sebut institusi. Iya, salah satu kementerian dan dia orang nomor 2 di situ. Keren dong, udah wakilnya dong. Gitu. Itu pernah ngajak. Ya ada lah gitu kan. Jadi ditangkap polisi ini. Pejabat-pejabat. Ada. Ada Jadi yang, orang kalau ingin menentamkan pikiran tuh selalu ke Jogja untuk ajeb-ajeb. Enggak selalu sih, tapi beberapa begitu gitu. Oke. Kalau untuk Pak Jokowi kamu anggap itu juga ke ajeb-ajeb. Ya ngebayangin Pak Jokowi ajeb-ajeb juga aneh sih ya. Makanya kan kamu membawa misi untuk menenangkan hati seorang presiden gitu loh. Iya. Terus kenapa di otakmu itu ajeb-ajeb gitu loh? Apa itu rata-rata pejabat begitu atau memang referensimu kurang gitu? Ya mungkin kurang mungkin. Karena pejabat apa ya Mas ya? Aduh gimana ya? Beberapa kali kayak gitu sih emang. Jadi kamu nggak ada ya misalnya Pak, kita ke Putuk Umbu Pak Sunrise? Nggak ada. Oke, setelah itu kita akan sarapan di Klotok Pak? Ya nggak, jarang. Kamu nggak punya referensi kayak gitu untuk membawa Pak Jokowi ke Jogja menenteramkan diri? Karena pasti udah dinas pariwisata kan, Obama datang aja dia kan kok alam inilah bahkan sesuatu yang ngapain Obama dibawa ke situ pikir saya kan. Dinas pariwisata kan udah punya ini, pasti dia gak mungkin dong dinas pariwisata ngasih apa itu namanya itinerary ya, ngasih jadwal besok jam 2 subuh kita ke Bose kan nggak mungkin. Makanya sebagai sopir andalan ya ajak yang kayak gitu. Oke. Terus kemana lagi? Nggak tahu Mas kemana ya, belum pernah ngebayangin sih. Ya makanya aku minta untuk membayangkan di Jogja. Ya paling kita ajak ke kontrakan saya Mas. Ngapain ke kontrakan? Ya pamer aja sama tetangga saya kalau saya temenan sama Pak Jokowi. Oke, 5 menit di situ terus kamu ajak kemana lagi? 2 hari nih sama Bu Irian. Aduh ini intinya kan sama kayak Wisnu Tama. Iya, tapi beda level. Yang satu kan untuk tahu tugasnya apa, yang satu untuk menenteramkan diri. Nggak tahu deh. Nggak punya bayangan. Nggak bisa secara cepat untuk nggak bisa Mas. Nggak bisa karena dia pasti udah kayak saya aja ke Parangtritis, ngapain dia presiden loh, pasti udah pernah lah. Iya terus? Ya kalau udah pernah ngapain saja ke sana untuk? Kalau begitu pertanyaannya semua orang nggak akan mau membawa presiden karena merasa sudah pernah semua. Iya nggak ada kepikiran sih Mas. Nggak ada kepikiran sih. Blank. Ya. Ya udah kita turunkan lagi derajatnya lah. Yang tinggi-tinggi nggak bisa dia. Nggak bisa. Nggak mampu otaknya. Otaknya itu emang konyol. Apa sih yang membuat kamu, apa pengalaman kamu yang paling membahagiakan aja deh? Dari nyopir. Dari pengalaman ya, bukan imajinasi ya, pengalaman kamu menyenangkan menjadi sopir. Dipeluk lah. Dipeluk. Ini istrimu nonton lurus? Nggak apa-apa. Ya, oke. Kan ini dipeluk siapa? Masa istriku nonton ya? Enggak lah. Nanti saya sembunyiin. Sorry. Anakmu juga bakal nonton. Iya ya. Aduh, ya gak apa-apa lah. Kan ini dulu sebelum menikah dong. Iya, makanya aku ingetin sehingga kamu bisa ngeles dikit kan. Iya, pengalaman. Dipeluk sama orang Jepang gitu. Dipeluk dia bilang terima kasih. Ini serius. Dipeluk bilang terima kasih. Pengalaman apa ya? Diapresiasi sama tamu.
bukan sebagai sopir, kan dipeluk tuh jarang ya ada tamu atau ada orang yang disopirin itu memeluk sopirnya kan jarang ya. Itu udah merasa derajat saya dimuliakan, itu aja udah cukup sih pengalaman yang membahagiakan. Di Bali kebetulan aku berkumpul dengan banyak guide dan para sopir gitu ya, yang sudah beberapa tahun tuh kayaknya sopir dan guide itu jadi satu profesinya. Salah satu yang selalu saya dapatkan dari mereka itu terus, mereka tuh selalu bangga jika bisa punya trip tersendiri. Itu ini andalan gitu. Jadi kalau kamu menyewaku, bukan hanya komunikasi, saya orang yang sangat komunikatif, menguasai bahasa tertentu, tapi dia punya spot-spot andalan, punya trip-trip andalan, dan itu selalu dibangga-banggakan. Jadi sudah bukan lagi tingkatannya itu menurutku kreator mereka itu. Jadi bahkan saya tuh pernah ya diajak ke salah satu sahabat saya itu, seorang guide di Bali, sampai ke spot-spot mana yang menurut dia itu bagus dan tidak banyak orang yang tahu gitu. Kamu punya nggak? Ada pernah saya bikin juga. Apa tuh? Salah satunya trip AADC. Mungkin banyak teman-teman juga yang ada ya waktu itu. Tapi itu pure saya berpikir ketika habis selesai nonton. Ini kan ada spot-spot yang dilalui tuh yang di AADC itu. AADC itu ada apa dengan ada cinta? Ada film atau pas spot Obama. Saya bilangnya spot Obama. Oke, kalau spot AADC apa yang kamu tawarkan ke Iya, semua tempat yang wisatawan didatengin sama mereka. Iya, disebut tuh. Aduh, banyak Mas, kayak makan tuh apa tuh yang punya istrinya Butet tuh? Buageng, terus bakmi Bagito, kalau nggak salah ya, udah lama banget sih masalahnya. Terus sate klatak yang Pak Bari yang di pasar itu, kopi klotok, saya pernah ke kopi. Kopi klotok siapa itu? Kopi Mas Pepe. Apa tuh? Kedai kopi, ya itulah klinik kopi. Kopi. Ya gitu-gitulah Mas, saya pernah bikin rute itu. Ada terus, yang mau? Ada, banyak waktu itu. Pas lagi tren banyak permintaan itu. Pas Obama datang juga saya bikin trip itu. Trip Obama itu trip mana tuh? Kayak misalkan makannya di langit. Bumi langit. Terus ke hutan-hutan pinus waktu itu kan. Ya gitu. Terus kalau ke hutan pinus kamu jadi apanya? Kadalnya. Lucu, ketawa dong. Enggak. Terus trip Obama. Trip yang benar-benar belum kesampaian sebelum pandemi ini, saya pengen ini sih Mas sebenarnya. Bikin trip countryside ya, semacam kita merasakan to be gitu ya. Jadi kita datang ke sini 3 hari bukan untuk bukan wisata mengunjungi tapi wisata sebagai waktu itu. Apa? Ngebayangnya. Jadi sebagai apa? Kayak Mas Putut nih udah jenuh di Jakarta. Yuk ke Jogja, Mas Putut menjadi siapa gitu loh, menjadi petani, menjadi nelayan. Anggaplah aku menjadi petani. Nelayan waktu itu aku ya. Nelayan. Nah, jadi udahlah, aku jadi pagi-pagi bangun ngikutin jaring, ngambil udang, siang mungkin ke tengah laut, mancing. Terus ya kayak gitu-gitu. Jadi menjadi malamnya jadi ikan. Ya, jika aku menjadi itu loh semacam itu itu kan belum banyak yang melakukan. Terus salah satunya juga trip bis itu yang sekarang udah ada ternyata, itu kan salah satu. Apa tuh trip bis? Yang restoran bis berjalan itu kan juga salah satu rencana wisata saya dulu yang nggak kejadian gitu. Ya karena memang wacana tok sih Mas, eksekusinya nggak ada, ya udah. Tapi kalau ADC itu udah sempat Obama kejadian. Sudah sempat sempat banyak rame waktu itu. Misalkan hotelnya di mana saya tentuin. Hotelnya ya di hotel-hotel yang ADC itu datengin kayak greenhouse gitu. Tahu juga kamu ya greenhouse ya? Tahu lah Mas, pernah tidur di situ. Kalau spot terbaik menurutmu kalau pantai Rus di Jogja, orang kan nggak mengira ya Jogja itu sebenarnya kaya dengan pantai ya. Menurutmu yang terbaik mana? Di Gunung Kidul ya, dan yang terbaik menurut saya sebagai pribadi atau? Iya pribadi aja. Pribadi Ngobaran lah. Kenapa Ngobaran? Karena sebelum itu terkenal saya sudah sering ke situ dan banyak warga, bahkan kepala desanya juga udah akrab. Gitu. Karena desa kedua saya lah. Di Jogja. Desa kedua apa? Maksudnya tempat tinggal kedua saya setelah di Jogja. Oh, kamu pernah tinggal di situ? Pernah. Ngapain di situ? Ya kalau lagi stres, gak ada duit, kan ada beberapa teman di situ, warga situ yang makan gratis. Kalau makan gratis sih di tempat Aska juga makan gratis. Ya waktu itu ya, waktu kuliah waktu 2007, 2008. Oke. Kenapa Ngobaran itu menarik buatmu?
Selain karena kamu sudah kenal. Pertama view-nya ya. Hmm. View-nya lumayan, terus kedua di situ tuh ini Mas ada 2 tempat, ada 2 view yang kita dapat. Oke. Ada view alam sama view heritage. Heritage-nya itu ya pura tertua ada di sana di Jogja di DIY. Oke. Pura tertuanya ada di sana. Terus di atas tuh ada tempat semedi. Jadi kebali-baliannya ada lah gitu, ada patung-patung ini juga. Nah di sampingnya sebenarnya satu kompleks sih. Nama pantainya cuma dibedakan karena gak tahu tuh. Di Jogja tipikalnya gitu Mas, setiap pantai itu. Kalau di kampung saya misalnya Pasir Putih. Itu udah sepanjang pantai itu pasir putih gitu loh. Kalau di sini dibedain sama bukit aja bersebelahan satu tempat itu bisa beda nama pantai kan. Rusli ini asalnya dari Situbondo. Oh iya, Dari betul. Situbondo, lebih tepatnya bapaknya itu lahir di daerah pantai Pasir Putih. Pasir putih. Bagi Anda yang dulu sering pergi ke Bali kalau dari Jawa gitu. Biasanya itu tempat untuk makan malam ya. Iya, ya. Itu Pasir Putih. Pasir Putih. Banyak Tempat orang wisata jualan juga dan bapak saya kerang ya. bapak saya juga pemandu wisata. Pemandu wisata. Saya pernah dipandu gitu ya. Oleh bapaknya Rusli. Dia bagian laut, saya bagian darat. Dan hebat bapaknya Rusli karena tahu saya waktu itu mau mancing. Rusli bilang bahwa di situ banyak ikan, bapaknya bilang nggak banyak ikan. Yang benar itu bapaknya Rusli. Jadi ya dalam hal itu masih kalah lah Rusli. Ya. Nah waktu kecil mungkin Rusli juaran kerang kalung-kalung Ya, kerang di situ ya Rus ya. Jual apa itu? Layangan yang dari gabus, jadi kayak kapal-kapalan gitu. Sama perahu-perahu kecil. Jual es krim yang saya makan sendiri gitu-gitu. Saya pikir nggak dihitung kan sama bapak saya kan. Pas tutup saya makan aja ya kan. Bapak nggak tahu dan bapak nggak rugi kan yang walls waktu itu wallsnya kan yang ruginya ternyata bapak saya setoran. Aduh. Jadi kamu pikir kalau kamu makan es krimnya itu Nggak yang ketahuan rugi, berarti yang bapak rugi. nggak rugi yang walls gitu. Ternyata bapak saya setoran. Jadi kayak gendeng kecil ya. Aduh. Kalau tempat ngopi yang kamu rekomendasikan Di di mana? Jogja. Iyalah masa di Bali. Ya, siapa ngerti Mas. Di Jogja mana ya? Kalau saat-saat ini sih Dian Sastro datang ke kamu, Mas Rusli, saya pengen ngopi yang paling menyenangkan di Jogja. Saya minta rekomendasinya antar ke sana. aku tahu. Tapi udah tutup Mas. Warung enggak. Di mana ya? Warung Kopi itu warung mojo. Warung Mojok. Enggak di mana? Kopi Merapi ya. Itu lagi Kopi hits Merapi. beberapa Oke, sebelum pandemi. iya. Karena kita ngopi bener-bener bagus itu. Ya, Ngopi sambil lihat batu-batu. Ketoke sing tau ngajak kowe rono ya aku. Oh iya ya. Kok malah kowe cerita aku bagus. Ya ketok. Gua coba bongkar-bongkar dulu Mas. Iki podcast liane pinter-pinter malah gocekan. Nek ngene ket awal Rono Wisnu Tamane kan ya enak rek. Terus Mas? Wisnu Tama Waduh, udah. enggak. Pak Jokowi Jangan udah. Sultan juga Mas. Dian Sastro udah. Enggak. Sultan enggak tahu. Dia yang punya Jogja. Sultan mau diajak kemana saya enggak tahu Mas. Mana tempat pariwisata yang kamu belum pernah datangi di Jogja? Ini Mas, gua jomblang gitu Mas. Oh, gua Itu jomblang. bahkan saya sempat kesel sama yang punya itu Mas. Kenapa? Jangan deh. Sempat kesel pada diri saya sendiri kenapa saya nggak bisa masuk ke situ. Jadi saya sering nganter ke sana, tapi saya belum bisa masuk ke guanya karena harganya 600.000 sekali masuk, 500 sekali masuk. Dan orangnya mikir kamu kan Walaupun jadi gini Mas, di tempat lain kayak sopir itu kan punya keistimewaan ya karena kita ada partner nih. Misalkan saya ke Borobudur, saya boleh dong masuk ke Borobudur. oh iyalah. Karena saya nganter kan. Terus Ngantor dan kamu kan agak semacam sebagai guide juga dong. Iya, Masa iya, guide iya, juga harus bayar atau ke mana itu yang di pantai Timang. Jadi itu kan 200 kalau nggak salah. Itu kayak sopir tuh, Mas kalau mau naik gitu. Jadi nah khusus satu ini Mas. Kayak Pindul juga bahkan saya beberapa kali gratis gitu. oh bisa ya kamu ya? Bisa. Kalau yang apa pakai ban-ban itu bisa? Boleh, Kamu boleh. jadi bannya atau? Oh, enggak. Ketawa dong. enggak. Jadi Nah kamu yang di Jomblang kamu nggak dapat bisa, fasilitas nggak itu. nggak bisa. Karena mungkin ya itu. Iya, jadi kalau mau Usahanya- masuk diem-diem pun nggak bisa Pak. Kan itu langsung turun dari gua kan. Betul dan kamu nggak punya perangkatnya kan? Nggak ada. Terus mau loncat juga mikir ya kan. Iya. Mau bayar 500.000 jangan. 500 atau 600? 500. Buat sopir adalah. Enggak 500 Iya. terus apa? Ya nggak worth it lah Mas buat sopir ya maksud saya. Kalau buat wisatawan mungkin worth it banget tapi Hanya satu itu yang kamu belum pernah datang. belum pernah masuk. Udah pernah saya datangi tapi ya cuma lihat lobang di atasnya doang. Padahal di bawah katanya sih bagus banget.
Kalau makanan terus yang kamu rekomendasikan. Sebentar, ini sekarang siapa ya? Nicholas Saputra. Mas Rusli, saya pengen sarapan yang menyenangkan pagi ini. Soto kali ya. Soto apa? Soto yang di Jalan Magelang tuh apa ya? Nek kowe Saya takon lupa. Maklum Mas, maklum 5 bulan lo nggak nyopir. Loh. Pak Soleh enggak ah. Itu adalah pokoknya dia dari Jawa Timur. Mungkin Mas Putut Enggak tahu. Ini pasti yang direkomendasikan Cardono. Iya, itu. Kamu nggak ingat namanya? Nggak ingat. Menurutmu itu enak? Enak. The best lah itu. Nah. Saya sampai bikin grup soto loh sama editornya dengan ini. Buat nyobain soto-soto di Junan buatku. Editor siapa? Itu si Aska. Aska. Itu loh, Mas. Aska lagi di sini. Punya grup soto. Ada. Itu maksudnya apa tuh? Untuk tahu soto mana yang ya kayak Seno dengan klub bakminya mie ayam itu ya. Gitu. Persoalannya adalah Rusli memang punya selera untuk tahu soto enak atau enggak. Karena menyopir ini saya punya selera dong. Sampai ini Mas. Oke Rusli. Buku-buku nggak dibahas terus? Ya, buku ini udah kena terus kok. Oh, iya. Nih ya, jangan lupa beli bukunya Rusli. Jangan malu jadi sopir. Di tengah pandemi ini berarti uangnya cuy. Ya, beli di reseller toko buku online karena nggak ada di toko buku offline. Iya. Rusli, membayangkan nggak sebelumnya bahwa akan ada hal seperti pandemi? Nggak pernah kebayang Mas. Tapi memang itu ya memang kebosanan udah ada sih. Maksudnya ingin berhenti dari sopir udah ada. Ada pekerjaan yang bikin. Terus mau apa? Jualan kacang gitu? Iya semacam itulah. Maksudnya jualan apa ya gitu-gitu. Nah ini pandemi sebenarnya antara berkah dan tidak buat saya pribadi ya. Kamu kan memang pedagang ya? Iya, sering jualan sering galon, jual. jualan apa itu tabung, Iya. tabungnya teman dijual. Nggak, Aduh, zaman dulu lah itu. Iya, zaman dulu dan sekarang. Ya enggak lah kalau sekarang. Eh, Ya itu berkah juga sih Mas. Bukan berkah seperti ini nih kesempatan nih kalau kamu memang mencari pekerjaan lain gitu kan. Oke. Kesempatan nih mumpung pandemi karena dari awal kan memang ya itu tadi pertanyaan utama itu saya bisa banyak sekali pengalaman di sopir tapi tidak saya bisa sharing ke keluarga terdekat saya. Mungkin ke banyak orang bisa lihat buku ini gitu-gitu. Kalau ya. kamu jualan galon gitu, kamu bisa sharing ke istrimu? Ya bisa. Kan duitnya lebih banyak mungkin ya. Tapi kalau sopir pure ya, tapi kalau wisatanya sih bisa juga. Jadi gini Mas, saya kan selain jadi sopir juga punya trip yang kayak tadi Mas bilang. Terus Kamu kan sejak awal aku bilang bukan hanya sopir. ya kan? punya Orang yang turnya ngerti juga, dunia ya, pariwisata. gitu-gitu. Nah itunya menghasilkan sih, tapi untuk Punya banyak motor yang disewakan ke turis. ya begitu, kan? begitu. Jadi Ya makanya kaya. enggak. Nanti Allah dengar loh. Ya dikit mah. Sebelum pandemi lah. Iya. Ya. Terus Setelah ketika pandemi terjadi apa yang terjadi juga di kehidupanmu Rusli? ya itu tadi yang saya bilang nganggur betul, udah nggak 0 rupiah Mas. Tapi beruntungnya Tidak ada income gitu. Iya, langsung. tidak ada income. Dan kamu pulang kampung ya? pulang maksudnya? kampung karena Kenapa sih Rus kamu pulang kampung? kos di sana lebih murah Mas, jauh. Di sini saya bisa 3 juta 4 juta misalnya sebulan. Satu bulan Di sana dengan cuma satu anak, dia punya anak Iya. belum usia 4 tahun ya, Iya. si Utara ya. Satu istri. Heeh. Ya. Di sana Kalau cuma pulang ke situ Bondo 900 itu udah semua keluarga bisa saya tanggung. 900.000. Iya, karena sehari saya cuma 15 sampai 20. Ikan di sana 8.000 sekilo Mas by the way. Kalau lagi musim atau ikan inilah yang jelek-jelek yang di sana menurut orang sana nggak dimakan, tapi laris di dunia itu sarden kan. Di sana kan nggak dimakan. Jadi kalau saya beli sarden lemuru itu, ikan sarden, ya. ada 2 sih, ada yang bersisik yang murah. Ya. Nah, itu pasti ada pertanyaan begini. Nah, lucunya nih aku pernah nih sama istri beli. Bu, beli sekilo. Berapa Bu? 6.000 waktu itu. Murah banget. 2 kilo aku bilang. Lemuru 6.000. Ya, 2 kilo aku bilang. Berarti kan cuma 12.000 dong. Ya. Di sini dapat apa 12.000? Nah, terus begitu dibungkus dia bilang, "Banyak lelenya." Saya bingung. "Lele apa, Bu?" "Oh, ini buat pakan ternak kan." Saya mau ketawa gimana kan? Ya. "Oh, iya dong." Aku bilang kan enggak mungkin saya bilang. Kamu harus bilang, saya ini lele dumbo. Ya ini lelenya lele dumbo. Kan saya enggak mungkin dong bilang saya yang makan Bu kan enggak lah. Malu lah. "Oh, ya banyak Bu lelenya." Jadi dia mikir dia tuh pakan lele gitu. Itu Gus Dur juga pernah kayak gitu. Gus Dur, pernah dengar cerita Gus Dur? Belum. Gus Dur itu suka memasak.
kalau nggak salah ini ada di kisah ini dikisahkan oleh Gusmus. Ada kok di YouTube. Gus Dur itu setiap kali ada mahasiswa yang waktu itu kuliah di Kairo selalu dijamu beliau itu suka memasak dan menjamu dengan kepala ikan, sup kepala ikan atau gulai kepala ikan, aku kurang tahu persis. Nah, banyak mahasiswa di Kairo yang di bawah Gus Dur itu merasakan nikmatnya masakan Gus Dur. Dan tahu nggak, Gus Dur itu kemudian di kelak kemudian hari itu diketahui beliau itu nggak beli kepala ikannya itu. Karena dipikirnya pedagang-pedagang di pasar kalau Gus Dur itu ambil kepala ikan buat itu untuk makan hewan. Iya. Sama lah. Kepala ikan itu enak banget. Mirip-mirip lah di sana. Cuma bedanya ini kamu lele dumbonya gitu. Enggak. Ya gitu Mas. Jadi biaya hidup di sana lebih murah, terus ya tapi itu Mas jadinya. Ada negatifnya juga saya di rumah ini. Negatifnya adalah bukannya negatif mulu. Enggak. Ada positifnya. Aku harap serius. Enggak, memangnya positifnya apa? Positifnya murah itu tadi. Oh. Tapi negatifnya maksud saya, ada negatifnya juga dengan hidup sederhana. Maksudnya dengan hidup begitu. Jadi saya gampang kenyang, murah kan apa-apa kan. Es cendol itu cuma 1.000. Bayam 500 perak. Jadi saya cuma ngeluarin 15.000. Kamu mendramatisir. Nanti saya videokan. Kalau nggak percaya, itu beneran 500 perak Mas, seikat gini. Seikat. Ya. 2.005 ikat. Jadi bisa 2 hari tuh bayam. Nah, saking murahnya begitu akhirnya saya kan malas bekerja, mancing. Pernah sih bekerja kan gini nih. Jadi saya orangnya kan udah mempersiapkan sampai akhir tahun tabungan untuk jadi saya orangnya gini-gini walaupun sopir sudah ngerti manajemen uang mungkin. Oh jelas. Ya, kalau enggak mungkin sukses kan. Ya. Jadi ada istilahnya kalau di keuangan itu katanya nih ada istilahnya living, saving sama happy itu apa ya? Living, saving. Playing, bermain. Jadi berwisata. Jadi 20% untuk wisata, livingnya 60%, savingnya itu gitu-gitulah. Nah saya udah persiapkan nih. Nah ketika pandemi ini terjadi saya nyantai-nyantai aja dong. Yang lain jerit-jerit, bahkan teman saya tuh baru ngambil mobil di Februari, 2 mobil DP mahal. Tahu-tahu Maret pandemi kayak gini berteriak-teriak semua di grup pada mabuk semua. Saya cuma salahnya. Saya pikir kan nggak selama ini nih. Ternyata saya aman-aman aja, tapi lama-lama saya mikir nanti duit saya kan habis ya. Nah ketika ini pandemi berakhir saya mau mulai dari apa? Dari nol dong gitu kan. Waduh gimana nih, akhirnya saya mencoba mencari pekerjaan nih di kampung saya. Ya. Dari dulu saya beranggapan sopir ini udah pekerjaan yang paling kasar buat saya. Maksudnya yang lain teman-teman saya di kampus keren-keren jadi penulis, yang pure ya, jadi penulis, jadi peneliti, wartawan. Ada yang sampai 35 juta sebulan, ngeri gatel mbien goblok saya kita di wartawan. Pikir saya kan padahal kamu yang pinter ya dulu. Dulu dia di bawah saya. Oh iya, kamu tuh pinter. Dia tuh belajar buku-buku yang keren-keren dari saya. Dia gak tahu pram kalau tanpa saya waktu itu kan. Anggaplah begitu. Iya. Terus ya karena dia jualan koran dulu kan. Iya. Kamu jualan koran, jualan bulu, jualan buku. Ya kan pernah juga sih. Kamu jualan buku pernah kan? Pernah di Resis dulu. Resis dan ini ya punyanya Fajar apa? Pinus Book. Sempet. Jadi dia tahu banyak soal buku. Jadi ya, banyak pekerjaan yang dianggap tuh keras-keras semua kan. Dan sopir ini paling keras menurut saya waktu kemarin-kemarin. Bukannya enak duduk. Enggak dong, waktu kita tersita konsentrasi. Kalau kita keluar kota capek banget loh Mas nyopir tuh. Lo yang mbak sopirnya ya kesel cok. Iya. Tuh kan tertilang. Enggak maksudnya capek lah ya kan, capek. Buat saya tuh perasaan semakin karena konsentrasi. Konsentrasi bikin pusing. Iqbal pernah menulis itu kan. Maksudnya katanya keren bla 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 bla. Pokoknya susah lah gitu. Iqbal yang dimaksud Iqbal Haji Daryono ya, pernah jadi sopir soalnya di Australia. Terus setelah bingung di pandemi ini saya nyoba ikut orang jadi kuli bangunan. Ya. Pas lah. Tampang oke. Kuat ya kan. Sekalian diet dong daripada pikir saya begitu Mas. Ternyata jadi kuli itu ini bagi kuli-kuli sedunia nih. Terima kasih udah menjadi kuli. Kalau enggak
Berat Mas, saya Ya, dapat 2 hari. memang. Iya, saya pikir saya udah paling berat nih jadi sopir, ternyata banyak di luar sana yang lebih berat. Berat, Bos. Iya, jadi saya sampai 2 hari itu masuk puskesmas ya, sakit. Gara-gara itu mencoba jadi kuli itu. jadi kuli. Lain kali 8 coba jam. yang lain harus. Oh, pernah Mas, banyak. Jadi selama Jadi pandemi- awak kapal pernah ya? pernah. Awak Itu kapal ini awak kapal jaring ikan loh, bukan awak kapal yang tukang bersih-bersih kapal enggak. Enggak, jaring. Jaring ikan itu berat banget. Berat. Dingin, berat, basah. Ya kayak basah. Kamu bisa diterima oleh komunitas. Enggak. Makanya saya cuma beberapa hari gitu loh. Karena memang saya sering mabuk. Terus Mabuk laut maksudnya. Walaupun saya sering mancing ya, tapi di sana kan ke tengah banget kan ombaknya bikin pusing banget. Ya. Terus narik itunya juga bikin kapalan. Narik jaring kapal itu teman-teman itu berat banget. Iya, mungkin di Apalagi yang bagian ini ya benerin atau terapung itu ada pakai teknik itu nggak? Ada yang dia ke tengah sendiri. Sendiri. Wah, itu kan paling gampang tapi paling berisiko menurut saya. Saya maunya malah ke itu sebenarnya. paling gampang gundulmu. Enggak, maksudnya Kamu kan pernah enggak, jadi tugas kayak gitu? Saya melihatnya kan nggak berat, nggak narik Mas. Dia cuma berat berenang. itu. Oh, berat ya? Ngawur aja. Berat men. Ya pokoknya intinya nelayan pernah. Terus pokoknya pekerjaan-pekerjaan di desa sebenarnya tuh, makanya ini sebenarnya teman-teman yang berpikiran di desa itu hidup enak juga harus berpikir ulang gitu. Maksudnya pekerjaan-pekerjaan yang kayak mencari ikan gampang loh di desa. Gampang gitu. gasmu. Nah ya makanya terus saya pernah menjaring di pinggiran tuh Mas, kena bulu babi sampai sebadan, sekaki ini. Wah, pikir saya kan hidup nggak saya usah mendramatisir. enggak serius, sebetis ini kena bulu babi. Bulu babi sakit pasti. Iya sakit, dan ya nggak sesakit ikan yang lain sih, cuman tapi tetap nyeri gitu. Jadi nggak segampang jadi petani nih. Bayangan-bayangan itu jadi petani bisa, kan banyak nih lagi tren nih setelah pandemi ini kita mau back to nature, ternak lele, ternak ini nggak segampang itu Bu. Betul. Orang zaman dulu kalau ini ternak lele semua dong, ngapain kerja yang lain? Kalau memang itu mending manis terus jadi gitu loh. dumbonya ya. Aduh. Tapi memang benar ya. Bahwa pulang ke kampung itu Bukan solusi utama. bukan solusi utama, bukan seperti yang digambarkan oleh orang. Betul. Apalagi secara mental. Iya. Dianggap orang yang gagal. Iya betul. Itu terutama sih. Bener kan? Perasaan merasa diawasin orang terus. Pas saya jadi kuli Pak, saya nggak dibalas Pak. Senyum ke bapak saya sendiri saya nggak dibalas Pak. Gitu? Iya. Bapak saya merasa gimana ya? Ini bapak saya kalau lihat biar sekalian nih curhat nih. Iya. Tetangga juga gitu ya. Enggak, kalau tetangga mah Welcome. ya gitulah. Tetap menganggap saya tuh tetap dari kota cuma karena pandemi. Tapi kalau ayah saya tuh kan udah dibilang nggak jadi PNS aja gitu-gitu. Emang bapaknya pengennya jadi PNS? Iya dong, hampir semua orang tua di kampung mungkin ya. Iya. Daripada apalagi sopir. Mungkin bayangan dia selama ini saya kan kerja sopir gitu ya. Sopir itu kan identik dengan sopir di kampung itu kan nggak ada tip, nggak ada bonus. Ini saya jujur aja ya, di wisata tuh memang ada bonus, itu kerjasama sih. Nggak usah jujur ya, memang itu yang terjadi. Iya, itu rahasia umum sebenarnya. Ini nyambung dengan pertanyaan tadi milih bakpia atau gudeg. Saya buka aja sekalian, tapi itu biasanya kerjasama sih. Iya. Ya di semua pariwisata biasa. Beli kaos, beli souvenir, ya selalu ada. Beli buku aja ada istilah harga reseller kan. Ya, kita itu biasa aja. Ya, itu nggak hanya di Jogja, di Bali juga para guide tuh. Dan teman-teman, tapi teman-teman itu di Jogja ya, kalau nggak tahu kalau di tempat lain, tapi di Jogja itu udah solid bahwa yang utama adalah pelayanan. Oh iya. Jadi kita tidak melulu nyari kamu harus ke situ gitu, maksa tuh enggak. Penting nggak RO repeat order repeater orang buat saya paling penting lagi. itu. Iya kan? Ya. Itu karena menunjukkan orang puas dengan pelayananmu sebelumnya gitu. Betul. Walaupun banyak yang nggak puas. Dulu kan saya ini belajar, namanya orang belajar ya. Kadang kan saya juga selengean waktu itu ya. Jadi sopir kadang ngantuan, nggak profesional. Banyak tamu-tamu saya sebenarnya yang kecewa. Cuma banyak yang juga puas. Gitu. Tapi sekarang sih udah mulai puas semua. Hampir semua saya pikir. Karena repeatnya lumayan kenceng. Gitu. Apa kira-kira setelah kejadian pandemi ini, Ros? Itu dia Mas.
mau mencoba usaha baru juga masih naik turun ya infonya. Takutnya kita memberanikan diri tahu-tahu besok lockdown lagi kan, kita belum ada kepastian, mungkin nunggu. Dan saya memang benar-benar tidak mau berpikir itu akhirnya. Jadi udahlah, kita nunggu benar-benar stabil baru dipikir. Sekarang banyak-banyak belajar dulu lah. Banyak belajar bersyukur. Dopamin saya tinggiin ya kan. Kebahagiaan instan kayak nonton YouTube, nonton bokep. Kok bokep? Main game gitu-gitu. Enggak, pokoknya kebahagiaan instan itu udah mulai kebahagiaan instan yang apa kayak ya pokoknya yang membahagiakan tuh yang banyak belajar tentang ekonomi segala macam, itu aja sih. Karena memang nggak ada yang berani. Kemarin teman saya untuk bertahan gimana dong? Bener-bener ngandelin tabungan. Kalau saya aset juga udah beberapa dijual ya, kayak udah beberapa sepeda habis. motor. Berapa sepeda motor yang kamu jual, Rusli? Terakhir 6. Dia tuh investasi di ya rental motor, karena rental motor itu bagus ya bisnisnya. Di Jogja bagus, di Bali juga bagus. Di tempat lain, di Lampung saya kemarin sempat ke sana terus saya nyewa motor juga. Nah, Rusli ini sempat punya mungkin berapa terbanyak motor? 12. Ya, bayangin. Kalau 12 kalau satu hari sewanya berapa? 50 kalau buat ribu? kuliah 100. 100.000? Iya. Berapa tuh pendapatan? Ya nggak setiap hari. Nah sekarang ya memang nggak setiap hari. Nah sekarang bener-bener murni aset sebagian udah dijual. Kemudian ya saya masih beruntung sih daripada teman-teman yang lain sih. Oh gitu ya. Karena nggak kredit ya? Ya betul. Saya memang anti riba, bukan karena saya Islami. Adalah alasan-alasan tertentu karena nggak dipercaya bank, itu aja lah intinya. Nggak pernah lolos gitulah kreditnya, kurang ajar emang. Emang tampang saya tampang penipu gitu kan? Enggak sih, nggak tampang penipu. Terus beberapa temennya itulah banyak yang kena dampak dan karena masih kredit dan harus menanggung beberapa karyawan juga, akhirnya parah. Kalau saya sih enggak. Padahal sektor pariwisata menurutmu itu sangat menjanjikan ya, Rus ya? Sangat Mas sebenarnya. Karena gini Mas, buat orang sekarang itu tadi yang masalah keuangan tuh ada di playing tuh udah 20% Mas di milenial sekarang. Ngerti milenial barang? Bukan maksud saya. Kita bayangin nggak zaman orang tua saya nih, nggak mungkin ada dia nabung untuk berwisata, jarang. Mungkin arisan, tapi itu pun karena diajak sebenarnya, dipaksa. Tapi memang dia sengaja untuk menyimpan uangnya. Nah ini nanti tahun depan kita ke Borobudur, ini nggak ada. Ya setahu saya ya, mungkin kalau di tempat lain ada. Nah sekarang hampir semua. Bahkan ketika ada tamu saya di bulan Februari WA saya sewa mobil baru, saya sudah semangat, ternyata buat kapan Kak? Buat Desember. Bajikur, saya bilang masih tahun depan dong, masih 10 bulan lagi dia udah WA dulu. Tapi itu kan menunjukkan bahwa mereka punya persiapan khusus. Iya betul. Jadi udah mau kemananya udah ada, terus uangnya udah memang benar-benar diposkan. Makanya menjanjikan wisatanya. Pandemi ini sebenarnya besok juga untuk milenial bakal tetap rame kok Mas. Kamu kalau miringnya ke sana Rus nggak kelihatan, miringnya ke sini. Nah karena Rusli sudah miring ke sini, kita akhiri saja ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak ada yang jadi dan nanti ya. Aku nggak kepikiran Wisnu Tama mau dibawa kemana. Jancok.